Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiatul Aziza, saya dari kelas R2H. NPM saya 2019-1212843. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang belajar dan pembelajaran. Yang pertama, salah satu ciri-ciri belajar menurut Slameto adalah perubahan belajar yang bersifat kontinu dan fungsional. Maksudnya, perubahan yang terjadi pada seseorang yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan. Satu saja perubahan yang terjadi, maka akan menyebabkan perubahan yang selanjutnya. Nah, dari perubahan-perubahan ini akan membawakan hasil yang berguna nantinya di proses belajar yang selanjutnya. Contohnya adalah ketika kita belajar menggambar secara terus-menerus, yang tadinya kita kurang bisa menggambar, lalu kita terus-menerus belajar, maka kita akan mendapatkan hasil gambar yang bagus. Lalu yang kedua itu, contohnya, saya merupakan seorang mahasiswa pendidikan, di mana saya diajarkan materi-materi yang berhubungan dengan pendidikan, yang nantinya saya akan menjadi seorang tenaga pengajar atau guru, dan ilmu-ilmu tersebut bermanfaat ketika nanti saya akan menjadi guru. Lalu yang kedua, ada langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Menurut saya ada 3. Yang pertama itu ada langkah awal, langkah inti, dan langkah akhir atau evaluasi. Pada langkah awal ini, kita harus mengidentifikasikan atau kita harus tahu metode apa yang tepat untuk dibawakan sebelum kita memperkenalkan materi kepada mereka. Lalu kita harus memberikan materi pembelajaran kita secara gambaran umumnya saja, secara garis besarnya saja. Lalu kita berikan motivasi kepada mereka tentang manfaat apa yang akan kalian dapatkan jika kalian mempelajari ini. Lalu setelah itu bisa membuat kelompok-kelompok kecil untuk pembelajaran. Yang kedua ini ada langkah inti. Langkah inti ini adalah proses pemberian materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasarnya. Contohnya ini LKS atau lembar kerja siswa. Dari LKS ini kita bisa tahu perubahan-perubahan yang terjadi pada anak didik kita. Lalu yang terakhir ada langkah penutup, akhir, atau evaluasi. Di sini kita memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah kita ajarkan kepada mereka dan memberikan tes-tes kecil untuk meningkatkan, untuk menguatkan materi yang tadi sudah kita ajarkan kepada mereka. Analisis saya untuk peserta didik yang nantinya akan saya ajari mungkin akan lebih mengedepankan metode apa yang cocok untuk diajarkan kepada mereka, dan saya akan memahami karakter-karakter mereka, apa kelebihan dan kekurangan mereka, supaya mereka bisa memahami apa yang saya ajarkan. Lalu ada pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama itu ada learning to know. Learning to know ini merupakan pilar pertama yang bagian dari pembelajaran, di mana peserta didiknya ini tidak hanya sebatas mengetahui saja, namun mereka juga harus tahu bagaimana cara mereka mendapatkan ilmu tersebut, untuk siapa dan apa ilmu itu nantinya, mengapa kita harus mendapatkan ilmu tersebut, karena pada hakikatnya itu, pendidikan itu adalah usaha untuk mencari dan mengetahui informasi yang kita butuhkan dan akan menjadi berguna di masa yang mendatang. Lalu yang kedua ada learning to do. Learning to do ini lebih menekankan kepada apa yang kita lakukan atau tindakan apa yang kita lakukan supaya ada hasil yang didapatkan. Contohnya ini anak didik kita diikutkan untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Dengan apa memecahkannya? Dengan sebuah tindakan yang mereka lakukan secara nyata. Yang ketiga ada learning to be. Learning to be ini peserta didik diharuskan untuk menjadi dirinya sendiri. Maksudnya, agar mereka mengetahui kekurangan mereka sendiri dan kelebihan mereka sendiri. Jadi, ketika mereka mengetahui apa kekurangan mereka, mereka akan terus meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat, supaya mereka bisa meraih apa yang mereka cita-citakan. Lalu yang terakhir itu ada learning to live together. Di pilar yang terakhir ini, kita ini lebih berorientasi kepada kerjasama dan sosialisasi atau adaptasi.
karena nantinya mereka itu akan hidup bermasyarakat. Maka mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan harus mampu hidup bersama sebagai kelompok masyarakat. Lalu ada 6 tingkatan pada ranah kognitif taksonomi Bloom. 3 pertama itu disebut dengan aras rendah, dan 3 yang kedua itu disebut dengan aras tinggi. Aras rendah ini ada pengetahuan atau knowledge, ada pemahaman atau comprehension, dan ada aplikasi atau application. Dan aras yang tinggi ini yang pertama itu ada analisis, ada sintesis, dan penilaian atau evaluasi. Lalu bagaimana cara saya mengukur penilaian siswa tersebut menggunakan aspek yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi untuk mencapai ke aras tinggi, kita memerlukan untuk memahami aras rendah terlebih dahulu. Jadi mereka harus memahami aras yang dari rendah ke tinggi dulu. Jika dia telah berhasil memahami aras yang rendah, dan setelah itu lanjut ke aras tinggi dan mereka berhasil juga, maka bisa dibilang mereka dapat memahami aras-aras tersebut. Penilaiannya yang mungkin dengan memberikan suatu materi dan mereka menganalisisnya sendiri, mereka memahami materi tersebut dengan aras-aras yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada instrumental input dan environmental input. Instrumental input ini faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi contohnya ini dia seperti kurikulum, media pembelajaran, alat pembelajaran, sarana dan prasarana maupun fasilitas, guru, dan lain sebagainya. Sedangkan environmental ini faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung ini contohnya itu seperti keadaan cuaca, situasi dalam masyarakat, terus sosial budaya, adatnya, dan lain sebagainya. Jadi antara instrumental dan environmental ini intinya sama-sama suatu komponen atau faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hanya saja yang dibedakan dari contohnya itu tersebut. Lalu ada juga faktor eksternal yang dapat menghambat kita menghambat kita dalam proses pembelajaran. Kalau menurut saya, faktor yang paling mempengaruhi itu faktor lingkungan, terutama di lingkungan keluarga. Jika di lingkungan keluarga saja kita tidak mendapat dukungan untuk mencapai apa yang kita mau, maka itu merupakan salah satu faktor penghambat untuk kita menjadi lebih maju. Tapi kalau misalkan kita sudah mendapat dukungan dari orang sekitar, dari keluarga kita, maka kita akan semangat untuk meraih apa yang kita inginkan. Gitu. Lalu tentang gaya belajar. Menurut saya gaya belajar yang cocok untuk saya ini adalah visual. Kenapa visual? Karena saya ini harus dibuktikan oleh sesuatu terlebih dahulu, baru saya akan percaya, saya akan paham dengan apa yang dimaksud. Dan pengalaman yang paling berkesan itu ketika saya kelas 11, saya mempunyai guru yang memang menekankan siswanya untuk paham dengan apa yang dia maksud. Tetapi dengan metode yang dia ajarkan ke siswa, memang semua siswa pun mengerti dengan apa yang diajarkan. Seperti membuat mind mapping di setiap materi yang diajarkan. Lalu setelah membuat mind mapping tersebut, kita diharuskan untuk mencari tahu pengertian dan lain sebagainya. Lalu kita rangkum kembali materinya tersebut dan kita mempresentasikannya di depan teman-teman, mempresentasikannya satu persatu di depan teman-teman kita dan di depan guru tersebut. Lalu metode yang tepat untuk kondisi yang saat ini, situasi seperti ini, menurut saya itu berdiskusi atau sharing. Tetapi berdiskusinya itu tidak hanya seputar materi yang diberikan, tetapi juga seputar hal-hal lain. Supaya apa? Supaya anak didik kita tuh tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, karena situasinya juga sudah seperti ini. Atau bisa juga ditambahkan dengan cerita-cerita unik atau menarik atau yang lainnya juga, supaya mereka tidak merasa bosan. Dan tentang panutan dalam belajar, saya tidak terlalu
memikirkan siapa panutan saya ketika belajar, tetapi saya selalu ingat akan perjuangan orang tua saya ketika mereka berjuang untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Maka dari itu, saya berusaha sekeras mungkin, saya berusaha dengan keras untuk menempuh pendidikan ini, karena saya tidak ingin membuat mereka kecewa maupun sedih. Lalu yang terakhir ini, moto. Saya memiliki moto, jika kita berani memimpikan, maka kita juga harus berani mewujudkannya. Maksudnya, kita mempunyai impian, kita mempunyai suatu mimpi yang memang ingin kita wujudkan. Nah, karena dari situ kita pun jangan ragu untuk berusaha menggapainya, jangan ragu untuk mewujudkannya gitu. Kita harus berjuang terlebih dahulu untuk mewujudkannya. Gagal itu biasa, karena gagal itu suatu proses menuju kesuksesan. Jadi kita harus berjuang dulu untuk mewujudkannya. Karena jika kita berhasil, bukan hanya kita saja yang bangga, tapi orang-orang sekitar kita juga bangga. Jadi segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.